kalian ketahui. Kemudian sebarkan informasi sangat penting ini. 5 agenda tersembunyi Kongres Jatman di Solo. Kongres Jatman yang digelar di Solo tanggal 21 sampai 22 tampaknya tidak lepas dari agenda tersembunyi yang mengancam keutuhan dan kemurnian perjuangan tasawuf serta thariqah di Indonesia. 5 poin berikut ini menggambarkan bagaimana agenda tersebut disusun untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung oleh Jatman dan NU. Pertama, menghilangkan peran Habib Lutfi. Sebelum jenengan memberi tanggapan tentang video propaganda, apa boleh saya tayangkan dulu baru jenengan respon video propaganda? Oh iya, boleh. Karena saya ingin masyarakat paham bahwasanya memang betul ada video propaganda. Silakan ditayangkan dulu, nanti kita sikapi bersama deh. Nyuwun sewu. Oh iya. Monggo. Bentar. Supaya ucapan pembicaraan kami bukan merupakan fitnah, tapi bukti ada video propaganda tersebut. Monggo. Jumpa lagi dengan kami. Informasi ini wajib kalian ketahui. Kemudian sebarkan informasi sangat penting ini. 5 agenda tersembunyi Kongres Jatman di Solo. Kongres Jatman yang digelar di Solo tanggal 21 sampai 22 tampaknya tidak lepas dari agenda tersembunyi yang mengancam keutuhan dan kemurnian perjuangan tasawuf serta thariqah di Indonesia. 5 poin berikut ini menggambarkan bagaimana agenda tersebut disusun untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung oleh Jatman dan NU. Pertama, menghilangkan peran Habib Lutfi bin Yahya. Salah satu agenda utama adalah upaya menyingkirkan Habib Lutfi bin Yahya dari perannya yang sangat strategis dalam thariqah maupun NU. Habib Lutfi dianggap sebagai penghalang besar bagi kelompok yang ingin membawa Jatman dan NU ke arah tertentu. Untuk menghilangkan pengaruh Habib Lutfi, mereka berharap dapat mengontrol arah perjuangan tasawuf sesuai kepentingan pribadi dan politik mereka. Kedua, mengendalikan Jatman secara politik. Kongres ini juga disinyalir bertujuan untuk memudahkan kelompok tertentu dalam mengendalikan Jatman agar dapat diarahkan ke agenda politik tertentu. Dengan menguasai Jatman, mereka dapat menjadikannya alat untuk mencapai kekuasaan tanpa memperhatikan esensi spiritual dan moral yang menjadi inti perjuangan Jatman selama ini. Selanjutnya yang ketiga, memuluskan ambisi kelompok yang mengatasnamakan mursyid. Ada kelompok yang menggunakan kedok mursyid untuk mengejar kedudukan strategis dalam Jatman. Padahal, langkah ini jauh dari akhlak thariqah yang menekankan keikhlasan, kebersihan hati, dan pengabdian kepada umat. Ambisi mereka jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tasawuf yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. 4. Menjaga posisi tertentu dalam PBNU menuju Muktamar 2026. Kongres ini juga dianggap sebagai upaya memuluskan jalan bagi pihak atau kelompok tertentu agar tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU tahun 2026 mendatang. Dengan mengendalikan Jatman, mereka berharap mendapatkan dukungan penuh dari elemen thariqah untuk kepentingan politik pribadi mereka. Terakhir, yang kelima, upaya menjegal Habib Lutfi sebagai tokoh habaib dan keturunan Wali Songo. Agenda terakhir yang cukup mencolok adalah upaya sistematis kelompok anti habaib untuk menjegal Habib Lutfi agar tidak memimpin NU. Padahal, fakta sejarah menunjukkan bahwa beliau adalah juga keturunan langsung Wali Songo melalui Syekh Sultan Hasanuddin Al-Bantani serta memiliki hubungan silsilah kekeluargaan dengan Raja Keraton Yogyakarta. Penjegalan ini bukan hanya serangan terhadap pribadi Habib Lutfi, tetapi juga terhadap nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara. Penutup, agenda tersembunyi yang mengiringi Kongres Jatman ini adalah ancaman nyata terhadap kemurnian perjuangan tasawuf dan bukan Bali tapi Agawi sekarang. Ambisi kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai luhur harus dilawan demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan Jatman serta NU sebagai penjaga moral umat. Masyarakat, khususnya para pengamal thariqah, harus waspada terhadap segala upaya yang merusak prinsip-prinsip spiritual dan moral yang menjadi inti perjuangan kita bersama. Narasi ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat luas akan bahaya yang mengintai jika agenda-agenda tersembunyi ini tidak diungkap dan dilawan dengan tegas. Oke, sekian, terima kasih. Sebarkan dan lawan kebatilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini sebelum ke Tubagus Mogi, saya merespon duluan ya. Jadi itulah bangunan puncak propaganda dari pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, ya, interpolasi pada teks-teks sejarah NU, sejarah bangsa Indonesia, baloisasi.
Itulah puncak propagandanya untuk merebut NU, merebut NKRI, Pilpres 2024, 2029 dan seterusnya, seperti itu. Itu secara makronya begitu. Silakan Tuh Bagus Mogi. Oke, makasih. Jadi alhamdulillah sudah kita saksikan bersama video narasi yang sifatnya propaganda. Jadi tadi di sana juga disebut tuh narasi. Dan seakan-akan yang membuat video itu seakan-akan tuh malah pihak yang benar. Dan seakan-akan menarasikan pihak yang lain salah. Nah, jadi sehingga itu amat sangat kami prihatin karena ini merupakan video narasi propaganda, juga adu domba, dan ibaratnya tuh maling teriak maling. Begal teriak begal. Jadi sesungguhnya yang salah pihak dirinya atau kubunya, tapi mau menyalahkan pihak lain. Jadi kami lihat di situ ada memutarbalikan fakta, bahkan menyerang figur ketum PBNU yang kalau kita pada dasarnya sangat menghargai, sangat menghormati ketum PBNU. Gambarnya tadi dicomot seakan-akan tuh punya agenda untuk di agenda masa mendatang di tahun 2026. Padahal tidaklah perlu kita untuk menjelek-jelekkan pihak lain, seakan-akan pihak lain itu punya agenda politik yang negatif, harusnya mawas diri. Di situ saya lihat kan ada agenda katanya namanya Jatman sebagai organisasi yang Jamiah Ahli Thoriqoh Ahmadiyah yang merangkul para mursyid, para ahli thoriqoh, memiliki perjuangan suci untuk mendidik umat. Nah, memang dalam ilmu agama Islam kan jelas ada iman, Islam, dan ihsan. Jadi ihsan ini merupakan dari iman melahirkan ilmu kalam, dari Islam melahirkan ilmu fikih, dari ihsan ini kan melahirkan ilmu tasawuf dan juga para thoriqoh, jalan untuk mencapai kedekatan kepada Allah, yang mana ihsan itu kan dalam hadis adalah kita seakan beribadah seakan menyaksikan Allah. Bila mana kita tidak bisa, sadarilah Allah menyaksikan kita. Jadi ihsan ini hakikatnya adalah tentang masalah rasa spiritual. Nah, itu diatur dalam ilmu tasawuf untuk menyucikan diri. Ketika kita untuk mendekatkan diri kepada yang maha suci, kita mensucikan diri kita. Dan jalan untuk mencapai kedekatan dengan yang maha suci tersebut ada namanya disebutnya ilmu thoriqoh. Nah, ilmu thoriqoh ini kemudian melahirkan berbagai thoriqoh yang ada, disesuaikan, disematkan dengan metode dari para wali-wali Allah atau para ulama-ulama yang memang utamanya di bidang tersebut. Ada thoriqoh Qadiriyah, Nasabandiyah, Saziliyah, dan lain sebagainya. Nah, narasi propaganda tersebut itu seakan-akan adanya rencana nanti insya Allah tanggal 21, tanggal 22 acara di Solo tentang acara Jatman yang diprakarsai oleh NU. Menurut kami ini justru yang lebih legal karena kan Jatman ini adalah badan otonom di bawah NU. Jadi ketika kiai NU ada yang fokusnya di bidang ilmu thoriqoh untuk mengajarkan akhlak yang baik, menempa dirinya, menyucikan dirinya untuk mendekatkan diri pada Allah yang Maha Suci. Ini merupakan thoriqoh yang sakral, thoriqoh yang organisasi yang sakral, organisasi yang pusaka daripada NU itu sendiri. Nah, karena NU sendiri kan sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dengan pesantren-pesantrennya, mengajarkan kita berthoriqoh menggunakan ininya Imam Al-Ghazali dan mengikuti para wali-wali yang memang masyhur sebagai waliullah atau ulama yang masyhur sebagai waliullah, dan itu sudah terjaga selama ini. Nah, tapi dengan adanya oknum yang malah dinarasikan positif, ini seakan-akan memutarbalikan fakta. Seakan-akan yang namanya Jatman yang merupakan badan otonom di bawah NU yang akan mengadakan acara di tanggal 21, tanggal 22 dikesankan ilegal. Nah, kalau itu ilegal, maka manakah yang legal? Dalam narasi mereka, yang legal adalah Jatman yang akan diadakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ini yang bagi kami suatu pemutarbalikan fakta. Karena faktanya Jatman ini kan adalah organisasi Banom di bawah NU. Nah, jadi harusnya terikat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ditetapkan oleh NU. Namanya sebuah organisasi itu ada ADART-nya, ada aturan-aturannya. Nah, contoh kalau misalkan badan otonom tentang kepemimpinannya, kalau sebagai badan otonom di bawah NU punya aturan namanya kepemimpinan tersebut atau kepengurusan, itu adalah 2 periode per 5 tahun. Nah, sedangkan Habib Lutfi sudah menjadi ketua Jatman dari tahun 2000. Nah, berarti maksimal semestinya hanya sampai tahun 2010 saja. Sekarang tahun berapa, saudara-saudara? Sekarang tahun 2024. Dan mereka ingin melanggengkan kekuasaan di Jatman
Nah, berarti siapakah yang punya agenda politik? Siapakah yang punya ambisi? Siapakah yang bertentangan dengan nilai ajaran tasawuf? Ya jelas Habib Lutfi bin Yahya. Karena sudah melanggar aturan daripada NU, PBNU yang ada ADART-nya sebagai banom. Nah, kami juga prihatin karena kami lihat Pak Habib Lutfi bersama kubu-kubunya ini bahkan sempat membuat kepengurusan Jatman terpisah dari NU. Mereka mengurus SK Kemenhukam, tapi kami lihat juga di sana ternyata judulnya bukan lagi Jamiah, tapi menjadi Perkumpulan Ahli Thoriqoh An-Nadiyah. Jadi kalau menurut kami, sebaiknya Pak Lutfi itu jangan bawa-bawa nama Jatman lagi. Pakai saja Patman atau Parman kalau perlu. Anda itu bukan lagi membawa Jatmannya NU kalau mau menggunakan Kemenhukam tersebut. Nah, Jatmannya NU yang asli, yang legal, ya akan mengadakan acara tanggal 21 dan 22 oleh NU. Jadi itu adalah acara Jatman yang asli, yang ori, bukan yang KW. Bukan yang Patman, bukan yang Parman, yang dibawa oleh Lutfi bin Yahya sesuai dengan adanya dasar legal standing mereka. Karena mereka berupaya mencuri Jatman dari NU dengan yang namanya dalam aturan, namanya badan otonom sebenarnya tidak memerlukan lagi kepengurusan SK Kemenhukam, karena SK Kemenhukamnya sudah di bawah NU-nya. Nah, ketika mereka bikin lagi SK Kemenhukam, dan judulnya pun juga bukan Jamiah tapi Perkumpulan Ahli Thoriqoh, jadi judulnya sudah berubah, sehingga sebaiknya mereka jangan mengklaim lagi sebagai Jatman legal dan mengilegalkan yang lain. Nah, ini malah kebalik, justru Jatman yang legal adalah sebagai badan otonomnya NU. Jadi kalau NU mengadakan acara di tanggal 21 dan 22, justru itulah acara Jatman yang legal. Sedangkan yang akan diadakan oleh Lutfi bin Yahya, ya itu saya lihat juga mundur-mundur terus tuh. Dari rencana awal di 10 Desember, ada rencana lagi kami pantau di akhir Desember, kami pantau lagi sekarang di pertengahan Januari. Moga-moga batal sekalian, supaya tidak mengacaukan publik atau masyarakat, supaya tidak menjadi pembodohan dan pembohongan publik, seakan-akan asli padahal KW palsu. Nah, jadi kalau mau menjadi ahli sufi, Mbok Yao yang jujur, Mbok Yao yang amanah, Mbok Yao jangan munafik, maling teriak maling. Jadi di sini kami amat sangat prihatin. Apalagi kalau kami lihat, harusnya sufi itu kan adabnya juga demi kemuliaan agama kita, kemudian tidaklah haus ambisi tahta jabatan. Nah, mereka ini mau memframing pihak lain seakan-akan punya ambisi politik, tapi padahal dirinya lah, ya kalau misalkan dirinya tidak punya ambisi politik, Mbok Yao ya sesuai aturan NU dari tahun 2010 selesai. Nah, kalaupun sekarang ini sudah offside sampai dengan 2010 ke 2024, berarti sudah 14 tahun. Ya Mbok Yao sadar, kita lihat sendiri saja, selama di kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya, siapa yang menggunakan Jatman untuk kepentingan politik, saudara-saudara? Nah, jelas beliau sendiri, bukan orang lain. Beliau sudah melewati batas kepemimpinan offside dalam Jatman yang harus dari tahun 2010. Kemudian bertahun-tahun tuh dia mengembangkan lagi seakan-akan menjadi ketuanya sufi dunia. Jadi dari Jatman tuh menginginkan NU, jadi seakan kemudian beliau mengadakan acara, ngundang para tokoh-tokoh sufi dunia. Wah, udah diundang karena dia penyelenggara, dialah yang menjadi ketuanya juga. Wah, jadi seakan-akan nih sudah ketua para mursyid di Indonesia, juga ketua para mursyid sedunia. Nah, udah gitu jadikan kendaraan politik, kita juga tahu jelas lah pas kemarin kampanye Pro 02. Nah, kalau kami sih tidak masalah berpolitikan. Tapi Mbok Yao kalau sudah berpolitik, sudah mengaku ulama sufi, jangan menuduh pihak lain yang berpolitik. Sedangkan faktanya adalah justru Andalah yang berpolitik. Nah, tadi kan ada kata-kata fakta sejarah. Nah, saya kaitkan juga dengan fakta sejarah. Jadi fakta sejarah yang tadi jelas justru dirinya yang berpolitik. Justru dirinya yang melanggar aturan. Justru dirinya dan organisasinya yang ilegal. Nah, tambah lagi di video tadi ada kata-kata fakta sejarah keturunan sebagai Habib keturunan Wali Songo. Waduh, ya. Dan juga fakta sejarah punya kekerabatan dengan Raja Jogja. Waduh, nah ini kalau fakta sejarah sangat jauh dari fakta. Karena mohon maaf ya Mas Rizky dan Kiai, kita namanya fakta sejarah kan berdasarkan data sejarah. Nah, sedangkan untuk punya kekerabatan dengan Keraton Jogja, dia tidak punya kekancingan dari Keraton Jogja.
dan dia ini mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang menantu Sultan Hamengkubuwono II. Nah, klaim tersebut bertentangan dengan data sejarah Jogja, yakni Serat Sarasilah Leluhur ing Kadanurjan Jogja. Karena dalam data sejarah Keraton Jogja tersebut, Sumodiningrat memang betul sebagai menantu Hamengkubuwono II, tapi tidak punya keturunan dari istri yang putri HB2. Nah, jadi kalau dia tidak punya keturunan, dalam datanya disebut boten puputro, maka Habib Lutfi ketahuan mau menyangkok. Dan apalagi Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bukanlah Habib yang bermarga bin Yahya. Karena kita tahu beliau membelokkan sejarah, dikesankan memiliki alias Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, selain dibegalkan atau dicangkokkan ke nama Habib bin Yahya, kemudian dicangkokkan lagi, dibelokkan makamnya seakan-akan ada di Semarang. Padahal yang asli makam beliau ada di Jejeran Bantul Jogja. Nah, jadi kan udah pembelokan sejarahnya tuh udah simpang siur. Nah, apalagi yang aslinya Sumodiningrat ini adalah terah dari Bani Krian, terah dari Adipati Pragolapati, terah daripada Kiai Ageng Ngerang. Bukan terah daripada bin Yahya yang ngarang-ngarang, bukan, tapi ke Ageng Ngerang. Nah, dan ada tautan juga ke Wali Songo, ada tautan ke Sunan Kalijogo, ada tautan ke Sunan Giri, ada tautan ke Maulana Maghribi. Jadi sama sekali Maulana Maghribi itu jalurnya Maroko ya. Jadi bukan ke Habib Ba'alawi Yaman. Nah, ini kami prihatin pembelokannya. Itu baru satu pembelokan. Beliau juga membelokkan seakan-akan tokoh lain Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional, seakan-akan tuh masih kerabatnya beliau. Jadi kalau beliau mengakunya sebagai keturunan daripada Sumodiningrat alias Hasan bin Toha bin Yahya, nah seakan-akan Pangeran Diponegoro itu adalah saudaranya Hasan, yakni Hamid bin Toha bin Yahya. Nah, ini juga bertentangan dengan data sejarah Jogja. Karena dalam data sejarah Jogja, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat memiliki istri yang putri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, putrinya ini punya saudara, namanya Sultan Hamengkubuwono III, yang anaknya Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono III punya anak Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional. Berarti kan kekerabatannya paman dengan keponakan. Jadi Sumodiningrat punya istri, itu adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah, itu data sejarah yang jelas, karena Pangeran Diponegoro itu sudah menjadi pahlawan nasional. Sudah jelas. Nah, tapi ini dibelokkan, dicangkokkan sebagai paman dan keponakan. Nah, izin ini masuk, jelas. boleh masuk? Oke, silakan. Itu tidak hanya dibatalkan oleh fakta sejarah, tapi dibatalkan juga oleh klan Habib Alwi sendiri tentang Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Karena kan Pangeran Diponegoro itu diklaim oleh Habib Lutfi bin Yahya dan gerombolannya itu sebagai Al-Hamid bin Yahya kalau tidak salah ya. Dari klan Habib Alwi yang lain itu mengklaim Ba'abud, ada yang Ba'abud, ada yang apa lagi. Ya. Itu kan saling batal membatalkan ini. Coba direbut dulu itu kan Habib Alwi itu. Betul. Wah, itu kalau udah bicara itu, Mas Rifki, kita akan membahasnya itu udah kebiasaan buruk dari para Ba'alawi. Jadi nggak cuma Habib Lutfinya saja kalau udah membahas itu. Iya. Karena itu sudah merupakan mereka ibaratnya mau parasit nyangkok untuk kepentingan politik klan mereka. Jadi bukan sekedar politiknya Habib Lutfi, tapi politik klan tertentu. Jadi dalam Ba'alawi ini sendiri kan punya berbagai marga, yang kadang-kadang berbagai marga ini punya politik-politik klan mereka. Mereka berlomba-lomba menjadi klan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Jadi saranya mereka ini tidak hanya kepada pribumi atau di luar klan mereka. Di antara klan mereka pun ada persaingan. Ada persaingan supaya seakan-akan klan mereka tuh punya pamor, punya strata yang lebih baik di mata publik gitu. Jadi apalagi Asegaf itu kan banyak tuh yang biasa masyhur. Nah, dari Pangeran Diponegoro tuh karena berjasa di Nusantara sebagai pahlawan nasional, kemudian beliau juga biasa digambarkan, dilukiskan tuh kan ketika tuh perjuangannya kan jihad fisabilillah. Beliau menggunakan jubah keulamaan dalam perjuangannya beliau, meskipun juga ada lukisan beliau menggunakan busana Jawa, ya itu pasti wajar karena beliau sebagai anak Raja Jawa. Tapi dalam momen perang di tahun 1825 sampai dengan 1830, beliau menggunakan jubah keulamaan karena juga bersama-sama dengan para ulama di Tanah Jawa. Ada Kiai Mojo, ada Seto Aibasa, dan para kiai-kiai dari keluarga Melangi. Banyak sekali para ulama, para kiai, para santri itu sama-sama berjuang di masa itu. Beliau sebagai tokoh yang hendak mendirikan kerajaan Islam yang lepas dari pengaruh Belanda. Jadi perjuangannya lewat spirit Islam, menggunakan jubah ulama, di framing bahwa seakan-akan beliau tuh kalangan Habib. Nah, padahal bukan, saudara-saudara.
Bahkan kita temukan lagi sebuah data, justru kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman, data yang fakta sejarah yang sudah diungkap juga oleh Profesor Peter Carey, di masa itu justru sebagai agennya Belanda untuk mengadu domba dan untuk melobi Pangeran Diponegoro agar mau hadir ke sebuah perundingan di Magelang, sehingga beliau dijebak dan ditangkap oleh Belanda. Nah, berarti Habib Ba'alawi itu justru di masa Pangeran Diponegoro itu sebagai lawan politiknya Pangeran Diponegoro. Mereka tuh munafik serigala berbulu domba. Mereka melobi Pangeran Diponegoro untuk mau berunding, ditangkap. Kemudian seakan-akan di zaman sekarang merasa Diponegoro kalangan mereka. Padahal di zaman dulunya justru kalangan mereka lah yang mengkhianati perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, ini kami sangat prihatin. Kebetulan saya dari silsilah garis ibu juga bersambung kepada Pangeran Diponegoro, sedangkan dari garis ayah kepada jalur Banten. Nah, tadi juga video narasi tersebut juga menyampaikan fakta sejarah Habib Lutfi juga keturunan daripada Sultan Hasanuddin Banten. Nah, ini sudah kami bantah juga, dan sekali lagi kami nyatakan tuh bukan fakta, tapi merupakan fiktif, bukan fakta. Karena dalam data ke Banten, kami lihat beliau mencangkokkannya melalui jalur keturunan garis perempuan ya, ke Pangeran Muhyiddin bin Sultan Muhyiddin Zainul Solihin. Nah, kalau dalam versi mereka tuh Sultan Banten yang bernama Sultan Muhyiddin Zainul Solihin tuh ada kata-kata Abul, Sultan Abul Muhyiddin Zainul Solihin. Ada abunya gitu ya. Nah, abu ini bapak. Nah, kalau dalam pandangan kita kan kadang-kadang kalau ada Abu Hurairah, nah bapaknya para kucing. Nah, bukan berarti secara faktanya Abu Hurairah punya anak kucing-kucing, tapi karena beliau memelihara kucing. Nah, bapak ini ada arti abu ini yang arti faktual, ada simbolik. Kayak Pak Soeharto misalkan, biasa disebut sebagai bapak pembangunan, bukan berarti punya anak bernama pembangunan. Nah, demikian pula di Banten, Mas Rifki, ada gelar-gelar sultan menggunakan kata abu, misalkan Sultan Abdul Fatah. Nah, itu bukan berarti dia punya anak bernama Fat, tapi abunya itu adalah bapak daripada, kalau Fat itu kan kejayaan, membuka kepada kejayaan. Ada lagi Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, ada Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Nah, itu bukan berarti mereka punya anak-anak sesuai dengan nama tersebut. Jadi ketika mereka menafsirkan Sultan Abul Muhyiddin Zainul Solihin, bukan berarti memiliki anak bernama Pangeran Muhyiddin, bukan. Tapi sebagai bapak daripada penghidup agama Muhyiddin itu. Nah, sedangkan anaknya daripada Sultan Muhyiddin Zainul Solihin yang sesuai fakta sejarah adanya bernama Safiuddin. Tidak ada yang bernama Pangeran Muhyiddin. Jadi ini sebuah pencakokan yang tidak sesuai fakta sejarah tapi fiktif. Nah, jadi kami sangat prihatin karena video tersebut mengatakan fakta sejarah Lutfi Bilyani keturunan Banten dan Raja Jogja. Padahal fiktif semua itu. Tidak ada buktinya. Padahal kan kalau untuk data Jogja, kita punya bukti data, ada babat Diponegoro, data sejarah ya, ada data babat Sepehi, ada data Serat Sarasilah leluhur Inka dan Nurjan Jogja. Demikian pula di Banten, kita ada data sejarah Banten dan sejarah Banten rantai-rantai tentang silsilah Banten. Nah, jadi apa-apa yang disebut sebagai fakta sejarah itu sekedar narasi fiktif. Narasi fiktif dan sifatnya tadi propaganda, Mas Rifki. Nah, propaganda itu kan ada sebutannya argumentum ad noseam. Jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang sebenarnya nggak benar, tapi disampaikan terus-menerus kepada publik atau pengikutnya, itu bisa disangka benar. Maka kita juga untuk meluruskannya juga harus terus-menerus ini, Mas Rifki. Kita harus terus sampaikan ke publik, justru mereka yang salah. Jadi tidak bisa disebut sebagai fakta sejarah karena ternyata apa yang dinarasikan tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan fiktif, begitu Mas Rifki. Ya, jadi ini kita prihatin karena secara perpolitikan mereka maling teriak maling. Mereka seakan-akan mau menyerang ketum PBNU. Kalau kita tidak ikut campur lah kalau untuk masalah itu. Kita kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang terbaik nanti di tahun 2026 tentu kita gunakan dengan musyawarah. Jadi Mbok Yao jangan menggunakan menuding berpolitik, padahal kubunya mereka sendiri yang berpolitik sudah melampaui aturan yang benar, dan juga jangan sampai menyatakan yang dirinya sesuai fakta sejarah, padahal jelas justru yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan fiktif. Nah, jadi apalagi mereka ini memutarbalikkan fakta, seakan-akan sebagai kalangan Habib itu punya jasa di Nusantara dalam pahlawanan. Mereka mencangkok ke Wali Songo, mereka mencangkok ke tokoh pahlawan, padahal mereka justru di fakta sejarahnya, kelompok mereka dulunya justru antek penjajah, Mas Rifki. Antek penjajahan Belanda,
karena kemudian ingin memiliki kontribusi politik di negeri ini, mereka mencangkok silsilah kepada tokoh-tokoh pahlawan. Nah itu perlu jadi perhatian bersama bagi pihak kita bersama, Mas Rifki dan Kiai. Ya mungkin sekian dulu, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang pasti kita perlu waspadalah dari begal nasab, dari begal jatman yang mengaku sebagai cucu Nabi. Maksiat. Assalamualaikum. Iya. Apa namanya? Jadi ya Habib Lutfi bin Yahya dan Habib-Habib yang lain itu yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk itulah mungkin ya bisa kita jadikan patokan bahwa itulah archetype atau model dari hasil menjalani Thariqah Ba'alwi. Mursidnya itu Lutfi bin Yahya, kemudian siapa lagi itu? Ya dan lain-lain, Ba'agil dan lain sebagainya. Itu kan Thariqah Ba'alwi kan. Kemudian yang Mas Rifki masuk sebentar. Kalau mereka memalukan diri sendiri tidak apa-apa, Mas. Ada sebuah kisah yang membuat orang lain malu. Jadi ada seseorang sowan ke salah satu habib yang paling terkenal di Indonesia, bertanya tentang leluhurnya. Oleh Habib Lutfi itu mencangkokkan orang yang tanya itu, mengatakan bahwa kamu itu ada silsilah dengan Syekh Mutamakin Kajen. Apa yang terjadi? Orang yang habis dapat penjelasan dari sosok Habib yang terkenal ini pulang, kemudian singkat cerita dia punya cucunya dinamakan satu kata dan di belakangnya ada Mutamakin. Nah, setelah sekian tahun sudah usia tua, ada seseorang yang dipesan dia agar tanya kepada Zuriyah Mutamakin, bisa nggak nyarikan data sosok nama ini nyampe ke Syekh Mutamakin begitu. Lah, Zuriyah Mutamakin ini tanya, lah dia dapat nama Syekh Mutamakin itu dari mana? Katanya mbahnya sowan ke bla 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 Habib yang terkenal dan mengatakan kalau dia itu cucu Mutamakin. Akhirnya dia sebagai cucunya orang yang pernah sowan ke beliau ini dinamakan sesuai nama Mbah Mutamakin itu. Nah ini kan akhirnya kan malu, kasihan seperti ini. Setelah diusut-usut ternyata karena mbahnya dapat informasi dari Habib Pekalongan. Saya nggak tahu. Pekalongan plat G. Lutfi bin Yahya lah, sebut saja nama lah. Iya lah, sebut nama aja lah. Jadi ini kan kasihan. Kalau Habib membuat malu diri sendiri karena mencangkoknya salah, tapi jangan membuat malu orang lain dong, mencangkokkan orang lain ke nasab mulia, katakan begitu. Betul. Dan kan kasihan namanya ini. Betul. Apalagi boleh sedikit tambahkan Mas Rifki. Jadi Habib Lutfi itu tidak hanya mencangkokkan orang lain juga, bahkan gurunya sendiri, ya Yai. Gurunya sendiri kan Mbah Malik. Ya, Mbah Malik itu kan kita lihat di bukunya Kanjus Sholawat, itu juga dibinyayakan juga ya, Yai. Masya Allah. Jadi Mbah Malik itu dinasabkan itu kan kalau aslinya memang Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro. Aslinya begitu. Nah, ini dibelokkan Mbah Malik, kemudian bin Ilyas bin Ali bin Hamid bin Toha bin Yahya. Jadi belok gurunya ini ke bin Yahya. Nah, ini yang kalau gurunya saja dibelokkan, apalagi ke yang lain. Nah, tidak hanya membelokkan secara silsilah, bahkan torikohnya pun dibelokkan, Yai dan Mas Rifki. Jadi Mbah Malik gurunya Habib Lutfi itu aslinya kan torikohnya Naksabandiyah. Aslinya Naksabandiyah Kholidiyah. Nah, dibelokkan seakan-akan Mbah Malik ini punya ijazah khusus mengijazahkan torikoh Syaziliyah kepada Habib Lutfi. Nah, sehingga itu mengaku sebagai mursyid torikoh Syaziliyah dari Mbah Malik. Padahal Mbah Malik torikohnya Naksabandiyah. Jadi ini ngibulnya luar biasa. Jadi kalau nggak ngibul, kalangan Balawi itu biasa cabul. Tapi kalau ini kita fokus lah. Ini ngibul. Jadi nasabnya dicibulkan, torikohnya pun dicibulkan. Ya, izin masuk boleh? Atau mau lanjutin dulu? Ya kan selain silsilahnya Mbah Malik yang dibegal, kemudian torikohnya kemudian diubah, torikoh Syaziliyah sendiri itu kan juga dibegal, dicangkok juga kan? Itu bagus lagi. Ditambahin kata Syaziliyah, Uluwiyah. Uluwiyah ini dari mana ini? Betul. Dan dalam sebuah video juga tetap bagaimanapun beliau mengedepankan juga katanya itu torikoh Ba'alawiyah. Nah, ini torikoh Ba'alawiyah ini yang mesti kita waspadai karena
secara manhajnya itu adalah Thariqah Ngibuliyah, Thariqah Halwiyah, Thariqah Khurafat. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Yai dan Mas Rifki, karena dari kebiasaan mereka, bahkan saudara seperjuangan kita kan Gus Jazuli juga banyak meneliti, mengkaji, menemukan tuh bukti-bukti khurafat yang tercatat. Artinya nggak sekedar apa namanya publikasi narasi lisan, tapi tertulis dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini cara thariqah mereka itu adalah dengan mengedepankan cerita dongeng karomah palsu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, kita sebagai umat Islam aswaja tentunya kita yakin adanya mukjizat dan karomah. Tapi Mbok Yao yang suprarasional ya, bukan yang irasional. Nah, jadi ada beda antara suprarasional sama irasional. Kalau suprarasional itu memang nggak tertangkap oleh rasional kita, tapi menunjukkan kekuasaannya Allah, kekuasaannya Tuhan yang melalui wasilah kekasih-kekasihnya, baik itu lewat nabinya atau walinya. Tapi ada juga batasan yang tidak mungkin itu irasional. Nah, jadi kalau kita juga lihat Mas Rifki dan Kiai, tanda-tanda karomah dari mereka, klaim mereka itu propaganda narasinya itu fiktif, dikarenakan yang disebut sebagai karomah ini terlihat punya agenda terselubung lain, yaitu untuk meninggikan kelompok mereka, klan mereka, dan merendahkan yang lain. Nah, jadi siapa saja yang direndahkan? Kadang Allah pun direndahkan, kadang Nabi pun direndahkan, kadang wali lain pun direndahkan. Contoh Allah direndahkan. Kita juga sempat melihat ada narasi ceramah, itu Allah kalau mau memberikan bencana alam, itu harus dapat ACC dari wali kutub Habib Ba'alawi. Wah, kok malah Allah tuh direndahkan minta izin dulu. Padahal di Al-Quran saja, kepada para nabi pun tidak ada masalah izin dulu. Allah hanya memberitahu mau mengazab suatu kaum, tapi tidak minta ACC-nya dari nabi, tidak meminta ACC dari rasul. Nah, ini mereka malah merasa lebih tinggi karomahnya daripada para nabi dan rasul. Jadi itu merendahkan Allah dan merendahkan para nabi. Mereka juga ada yang thariqahnya itu halu mirajnya 70 kali per hari. Bahkan kambingnya pun juga ikutan miraj gitu. Nah, itu kan halu seakan-akan hebat sekali, bahkan melebihi nabi dan rasul. Karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita peringati Isra Mirajnya hanya per tanggal 27 Rajab. Bulan depan insya Allah udah masuk Rajab nih, Mas Devi. Dan ada hadiahnya. Jadi ketika Isra Miraj itu ada misi tertentu yang diperintahkan Allah sebagai hadiah bagi umat, yaitu perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau Fakih Muqaddam Lelur Ba'alawi yang diklaimkan Miraj 70 kali per hari, itu nggak ada hadiahnya buat umat, juga nggak ada. Hanya sekedar cerita dongeng, mereka hebat, lebih daripada yang lain. Hanya sekedar itu saja. Nah, bahkan juga khurafat-khurafat lain mereka bisa memadamkan api neraka, bisa memerintahkan malaikat tuh juga, wah. Jadi malaikat kalah, nabi kalah, rasul kalah, Allah pun kalah. Ini jelas-jelas agama sesat ini, thariqah sesat lah yang kita perlu waspadai. Begitu, Mas. Itu apa yang Miraj 70 kali itu Mirajnya ke Pentagon itu bagus Mogi. Alexis 70 kali sehari ya kan. Oke, baik. Juga kami perhatikan juga Mas Kiai sedikit tambahan, karena kan yang dibelokkan Sisla itu tidak hanya tokoh pahlawan, Wali Songo pun juga sempat dibelokkan ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Padahal kalau kita lihat dari fakta sejarah, keluarga Wali Songo itu tidak ada yang berthariqah Ba'alawiyah. Andai kata Wali Songo itu keturunan Ba'alawi, tentu thariqahnya pun juga sama. Tapi faktanya tidak. Jadi Wali Songo itu ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, itu biasanya membawa thariqah Qadiriyah dengan Taziliyah. Sedangkan ada lagi jalur Mahdum As-Samarkandi dari Uzbek, yang Al-Bukhari, itu biasa dari Asia Tengah ya, Mas Rifki ya, itu membawanya thariqah Kubrowiyah, Syatariyah, dan Naksabandiyah. Tidak ada keluarga Wali Songo yang berthariqah Ba'alawiyah. Nah, ini mereka memulai penjajahan spiritual tuh dengan nasabnya Wali Songo itu dibelokkan dulu ke Yaman. Kemudian mereka mengklaim sebagai bagian dari keluarga Wali Songo. Nah, keluarga Wali Songo dulu mereka dustakan. Jadi Wali Songonya dicangkol sebagai bagian dari Ba'alawi, keturunannya itu diputus nasabkan semua. Sehingga seakan-akan yang berjasa di Nusantara itu dari kalangan Habib Ba'alawi, dari thariqah Ba'alawiyah. Nah, ini kan jelas-jelas penjajahan spiritual dan sejarah. Jadi rasial, kultural, dan juga finansial akhirnya, karena dengan dawir. Itu yang perlu kita waspadai, Yai dan Mas Devi. Baik, terima kasih. Ini karena kita sudah 1 jam setengah. 1 jam setengah ya? Sebagai penutup, Mas, saya juga baru tahu itu pas ambruk itu
Oh, terap atau apa itu? Arab ya. Panggung. Panggung. Itu juga baru dengar itu dalam hadroh umum itu ilah hadrati Sultanil Aulia Fakih Muqaddam baru dengar kemarin itu. Kebetulan ya, pas panggungnya ambruk itu. Kualat itu ya, Biasanya kan kita mendengar ilah hadrati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemarin nggak pakai Muqaddam. Ya kita aja Mas. Di telinga jadi fals ya, iya. Nama iya kan kok siapa yang bagi Muqaddam itu? Ali Muhammad Ali bin Ba'alawi.